Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1418. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kegelapan, veteran ini semuanya berada di level Tianjun dan beberapa dari mereka bahkan adalah Tianjun terbaik di antara ranah Tianjun. Namun mereka tetap berubah warna ketika dihadapkan pada sikap Pangeran Qilin yang mengesankan. Meskipun Pangeran Qilin masih muda, namun dia sudah memiliki sikap dan temperamen yang lebih kuat dan juga tidak lebih lemah daripada para ahli Tianjun veteran. Dari segi kekuatan sebenarnya Pangeran Qilin sama sekali tidak lebih lemah daripada mereka yang merupakan Master Kegelapan veteran. Meskipun Pangeran Qilin ini hanyalah sosok junior, tetapi Anda tidak boleh memperlakukannya sebagai junior, karena jika tidak, maka itu akan berbahaya bagi Anda. Kerajaan Qilin itu diciptakan oleh Qilin Supreme. Dikatakan bahwa Qilin Supreme itu menjelma menjadi unicorn gelap, menelan harta langka di laut kosmik, dan langsung menjadi orang suci di dalam tubuhnya menjadi yang tertinggi. Tetapi ini hanyalah rumor saja, dan tidak ada yang tahu benar atau tidaknya. Apalagi ada rumor lain di wilayah gelap, yaitu pendiri kerajaan Qilin. Qilin Supreme dia pernah menjadi tunggangan para leluhur dan tanah suci Shikong ketika dia masih muda. Justru karena itulah meskipun kerajaan Qilin merupakan kerajaan tertinggi namun masih berada di bawah yurisdiksi tanah suci Shikong. Namun tanah suci Shikong tidak pernah mencampuri urusan kerajaan Qilin. Kerajaan Qilin adalah kerajaan tertinggi dengan kekuatan tertinggi. Nenek moyangnya telah mencapai surga dan memperoleh harta langka. Meskipun mereka bukanlah kekuatan tertinggi di antara yang tertinggi, namun karena hubungan mereka dengan tanah suci Shikong, dikabarkan bahwa nenek moyang Qilin memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Terlebih lagi kerajaan Qilin telah dikelola oleh banyak generasi dan masih sangat kuat. Kekuatan seperti itu mungkin tidak dianggap sebagai yang terbaik di wilayah kegelapan, tetapi di benua Heiyu itu jelas bukan kekuatan biasa yang bisa diprovokasi. Kecuali tiga kekuatan utama, tanah suci Shikong, sekte Kaisar Shihen, dan sekte suci Lin Yuan. Sebagian besar kekuatan lain tidak akan berani menyinggung orang ini sama sekali. Melihat Pangeran Qilin mampu melangkah ke bagian terdalam dari makam darah Suhua yang tidak dapat dimasuki oleh orang lain, banyak orang jenius dan berkuasa terkejut dan langsung mengaguminya. Jika Pangeran Qilin dapat memperoleh warisan dari kuburan darah ini, maka itu akan cukup untuk membawa pencerahan ke alam surga ke tingkat yang sangat mencengangkan. Mungkin dalam beberapa ribu tahun lagi, dia mungkin akan mencapai ranah puncak Tianjun dan itu akan berdampak kepada ranah Supreme. Namun kekuatan makam darah yang setengah langkah Supreme itu begitu kuat sehingga Pangeran Qilin pun tidak bisa tinggal lebih lama. Pada akhirnya dia tidak dapat menemukan pintu masuk sebenarnya dari makam darah tersebut. Jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari makam tersebut. Faktanya Pangeran Qilin bukanlah satu-satunya yang mundur dari makam darah tersebut, karena banyak orang jenius lainnya tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari makam darah Suhua itu. Jadi mereka juga mundur dan lalu menunggu kesempatan dari luar dan menonton dari kejauhan. Karena mereka semua memahami bahwa jika makam darah benar-benar diubah dan asal-usul langit dan bumi digabungkan, maka asal-usul yang menakutkan akan meledak dan semua orang kuat di sekitar akan mendapat manfaat dan dipromosikan. Meskipun saya tidak bisa menikmatinya sendiri, tetapi itu tetap merupakan pesta yang sangat besar bagi semua orang yang hadir. Oleh karena itu mereka hanya perlu tinggal di sini dan menunggu di makam darah Suhua ini. Dan reruntuhan makam darah tingkat Supreme setengah langkah ini tidak dapat ditelan oleh mereka sendiri, tetapi hanya dapat dibagikan secara bersama. Oleh karena itu banyak orang berkuasa telah menemukan medan paling menguntungkan di luar makam darah Suhua untuk menunggu dan melihat. Ribuan mil jauhnya dari makam darah ini, kebetulan ada sebuah gunung suci sederhana yang gelap, itu menjulang tinggi ke langit, seperti pedang tajam menembus langit, megah dan tak terbatas. Gunung suci gelap ini disebut Puncak Tongtian. Di tanah leluhur kegelapan tidak semua pegunungan suci kegelapan memiliki nama. Pegunungan yang memiliki nama seringkali itu merupakan puncak yang sangat tinggi dan istimewa.
Hal yang istimewa tentang puncak Tongtian itu adalah gunung ini sangat megah dan dapat dilihat dari tanah leluhur kegelapan. Ini adalah tempat observasinya. Konon dengan berdirinya di puncak Tongtian ini, seseorang dapat melihat konteks seluruh tanah leluhur yang gelap dan dapat menentukan lokasi kuali serta menemukan lokasi yang paling menakutkan dan makam darah leluhur yang kuat di tanah leluhur yang gelap. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa di puncak Tongtian ini diperkirakan jauh di dalam tanah leluhur kegelapan terdapat benda suci klan iblis abis. Beberapa klan gelap yang kuat tahu betul bahwa benua Heiyu tempat mereka berada itu sebenarnya adalah penjara iblis tak terbatas dari klan iblis abis di alam semesta ini. Dan alasan mengapa tempat ini dapat mendukung kelangsungan hidup klan kegelapan mereka itu justru karena penjara iblis tak terbatas ini. Karena penjara iblis tak terbatas ini memiliki benda suci terkemuka milik klan iblis abis. Benda suci ini dapat menutupi alam semesta dan surga dan dikombinasikan dengan aura leluhur iblis abis. Itu pun membentuk wilayah di mana klan kegelapan mereka dapat bertahan hidup. Jika mereka dapat menemukan benda suci tersebut dan dibaptis dengan benda suci tersebut, maka mereka dapat berintegrasi sepenuhnya ke dalam alam semesta ini. Tentu saja ini juga hanyalah legenda. Orang kuat klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke puncak Tongtian dan mencoba menemukan benda suci klan iblis abis yang dikuburkan di sana, tetapi mereka belum pernah melihatnya atau mendengar seseorang berhasil mendapatkannya. Kecuali itu Master Sikong, Master Shihen dan Master Lin Yuan yang bertanggung jawab atas benua Heiyu ini. Dan mereka pastinya mengetahui lokasi benda suci klan iblis abis itu. Lokasi benda suci tersebut selalu menjadi sebuah rahasia besar. Saat ini sekelompok orang berbakat naik ke puncak Tongtian. Ketika Pangeran Qilin tiba di puncak Tongtian, sekelompok orang kuat telah berkumpul di puncak Tongtian itu, dan seiring berjalannya waktu semakin banyak para master jenius yang mendaki ke puncak Tongtian. Semua orang ingin mencari posisi terbaik untuk menyaksikan makam darah Su Hua. Bagi banyak ahli jenius yang akrab dengan medan di daerah ini, puncak Tongtian tidak diragukan lagi adalah pilihan tempat terbaik. Orang-orang jenius yang telah mendekati ke puncak Tongtian saat ini itu semuanya berasal dari kekuatan tertinggi. Orang biasa tidak akan bisa datang ke sini sama sekali, apalagi mendaki puncak ini. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa mereka yang dapat datang ke sini semuanya adalah orang-orang terkenal di benua Heiyu. Saat ini beberapa anak muda datang ke puncak gunung ini. Meskipun anak-anak muda ini semuanya sangat jenius, tetapi kultivasi mereka termasuk yang terlemah di gunung ini. Di depan para jenius muda ini ada seorang pemuda yang sangat luar biasa. Dia nampak mengenakan jubah hitam dan memegang kipas besi. Dia memiliki kultivasi yang sangat luar biasa dan juga temperamen yang sangat dingin. Pada pandangan pertama dia adalah orang kuat setingkat raja, tidak lebih lemah dari yang saat itu dibunuh oleh Qinchen Kaisar Qilin yang dibunuh oleh Qinchen saat itu. Dan para jenius muda ini mengikuti orang ini ke puncak Tongtian. Terima kasih Pangeran Mingye karena telah mengambil inisiatif dan membawaku ke sini. Aku sangat berterima kasih, kata seorang jenius. Dia tampak menyanjung dan berkata dengan hormat kepada pemimpinnya, yang merupakan Tuan Kipas Besi. Orang lain di sekitar juga segera memberi hormat dengan sangat hormat. Jika Pri Shen Huang, putra suci Tianhe dan yang lainnya ada di sini, maka mereka akan segera menyadari bahwa orang ini adalah para jenius lain yang telah bersaing dengan mereka untuk mendapatkan buah suci kegelapan di pohon suci gelap waktu itu. Namun saya tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, sehingga mereka benar-benar mendapat bantuan dari pangeran dari keluarga Mingye, dan mengikuti pangeran keluarga Mingye itu sampai ke tanah leluhur kegelapan dan saat ini sampai ke puncak Tongtian. Faktanya dengan bakat mereka yang bahkan tidak setingkat raja, mereka umumnya tidak akan memenuhi syarat untuk bisa datang ke sini. Karena jika Anda ingin datang ke sini, maka Anda harus mengandalkan beberapa pemain besar, dan Anda setidaknya harus menjadi seorang jenius tingkat raja agar bisa memenuhi syarat untuk bisa melakukannya. Hahaha, kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Kita semua adalah jenius dari klan kegelapanku, dan kita harus saling membantu, kata putra mahkota keluarga Mingye itu diseraya mengipasi kipas besinya. Dia berkata sambil tersenyum. Namun, ketika sesuatu terjadi di tanah leluhur kegelapan ini, kalian juga harus saling membantu. Aku akan menemui si jenius yang sendirian mengambil sebagian besar buah suci kegelapan di pohon kegelapan itu. Orang seperti itu, aku akan melakukannya. Pangeran ini juga sangat tertarik dan ingin berteman.
kata Pangeran Mingye. Dia menyipitkan matanya dan cahaya tajam melintas di dalam pupil matanya. Para jenius ini pun buru-buru memberi hormat dan berkata berulang kali. Mereka tahu betul bahwa apa yang disebut persahabatan oleh Pangeran Mingye, mungkin itu karena dia mengincar sejumlah besar buah suci gelap yang sebelumnya telah direbut semuanya oleh Qinchen. Oke, puncak Tongtian ini penuh dengan orang-orang hebat dari benua Heiyu. Sebaiknya kamu tetap menyingkir. Jika kamu menyinggung orang lain, aku tidak akan bisa berbicara mewakilimu, kata Pangeran Mingye. Dia memperingatkan. Ya, kami semua mengerti, kata para jenius itu. Dia mengangguk berulang kali. Meskipun mereka juga termasuk orang-orang berbakat di benua Heiyu, namun mereka hanyalah orang-orang kecil. Oleh karena itu mereka tidak akan berani untuk sombong di sini dan tidak akan berani untuk menyinggung orang lain. Orang-orang ini takut menimbulkan masalah, jadi mereka berdiri di sudut yang tidak mencolok. Dengan hati-hati menjauh dari kerumunan. Tidak ada yang berani bersaing memperebutkan ruang dengan beberapa orang jenius yang hadir. Di platform batu pohon suci kegelapan, mereka adalah para jenius terbaik yang berdiri di dalam. Tetapi di sini mereka hanyalah beberapa orang tak dikenal yang bersembunyi di sudut terpencil. Melihat itu, Pangeran Mingye pun mengangguk sedikit dan orang-orang ini juga maju. Jadi dia tidak sia-sia dan dia telah membawa orang ini. Bagaimanapun dengan basis kultivasi dan latar belakang orang-orang ini, mereka mungkin tidak dapat memperoleh harta apapun. Jika mereka dapat menyerap jejak asal-usul Supreme pada saat makam darah Supreme diubah menjadi runtuhan, maka itu akan sangat mengejutkan. Di saat putra mahkota Mingye tersenyum dan mengangguk, dia tiba-tiba melihat sosok di inti gunung. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia berjalan dengan cepat. Yang mulia Pangeran Qilin, Yang mulia Pangeran Mingye, sungguh suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan Yang mulia Pangeran. Ketika putra mahkota Mingye tiba di puncak Tongtian, sosok jenius lainnya langsung menjadi rileks dan dia tampak penuh hormat seperti seorang pengikut. Dengan penuh semangat dia menundukkan tangannya untuk memberi hormat kepada Pangeran Qilin. Putra mahkota Mingye itu sebenarnya menghormati Pangeran Qilin. Ternyata keluarga Mingye dianggap sebagai keluarga teratas di benua Heiyu, dan Pangeran Mingye juga dianggap sebagai jenius tingkat raja. Namun, jika dibandingkan dengan kerajaan Qilin atau sang jenius tingkat kaisar seperti Pangeran Qilin, dia jauh tertinggal. Tentu saja dirinya tidak akan berani mengabaikan Pangeran Qilin. Ya, saya juga pernah mendengar tentang keluarga Mingye, kata Pangeran Qilin seraya tersenyum tipis. Seorang jenius tingkat raja hampir tidak cukup untuk dapat dilihat di mata Pangeran Qilin. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dikenang oleh Pangeran Qilin, kata Pangeran Mingye. Dia berkata dengan penuh semangat. Tidak hanya Pangeran Mingye, tetapi juga para jenius kuat lainnya di sekitar datang untuk berbicara dengan Pangeran Qilin satu demi satu. Mereka sangat antusias dan mencoba berteman dengan Pangeran Qilin. Pangeran Qilin awalnya adalah seekor naga dan burung phoenix di antara manusia, dan asal-usulnya dari kerajaan Qilin tertinggi membuatnya semakin sangat mulia. Banyak orang jenius dan berkuasa bersedia berteman dengannya. Beberapa jenius yang datang ke puncak Tongtian bersama Pangeran Mingye juga tertarik dengan gerakan di atas, dan sambil bersembunyi di sudut terpencil, mereka melihat Pangeran Qilin di inti gunung. Itu sebenarnya Pangeran Qilin. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Pangeran Qilin, hati orang-orang ini tiba-tiba terangkat dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara karena terkejut. Karena mereka semua tahu tentang kematian Pangeran Qilin belum lama ini di buah suci gelap waktu itu. Pangeran Qilin dari kerajaan Qilin dibunuh oleh Qinchen di bawah pohon suci gelap. Sebelum meninggal, Pangeran Qilin itu mengancam pihak lain sebagai adik dari Pangeran Qilin, kakaknya, dalam upaya mendapatkan pengampunan dari pihak lain. Namun, Pangeran Qilin itu tetap saja dibunuh oleh Qinchen tanpa ragu. Tak disangka tidak lama kemudian mereka akan bertemu dengan Pangeran Qilin yang membuat mereka semua merasa terkejut. Jika Pangeran Qilin ini mengetahui tentang kematian Pangeran Qilin adiknya itu, aku takutnya. Beberapa orang kehilangan suara dan tubuh mereka gemetar. Meskipun kematian Pangeran Qilin tidak ada hubungannya dengan mereka, namun bagaimanapun juga mereka ada di tempat kejadian pada saat itu. Dan jika mereka benar-benar seperti yang dikatakan oleh Pangeran Qilin, hubungannya dengan Pangeran Qilin tidak dapat diubah. Dan begitu Pangeran Qilin mengetahui bahwa mereka juga ada di lokasi, maka mungkin saja mereka akan dibunuh. Oleh karena itu mereka pun menghindari masalah ini. Kesunyian. Beberapa orang di sekitar mengubah warna mereka dan buru-buru memarahi. Siapakah itu Pangeran Qilin? Itu adalah seorang jenius tingkat kaisar. Tidak apa-apa jika orang seperti itu dibicarakan di belakang. Namun sekarang pihak lain berada di puncak Tongtian.
Dengan kesadaran spiritual dari Pangeran Qilin, jika mereka mendiskusikan Pangeran Qilin, maka kemungkinan besar mereka akan ditangkap oleh kesadaran spiritual dari Pangeran Qilin dan itu akan menimbulkan masalah bagi mereka. Namun sayang, mereka sadar sedikit terlambat. Karena begitu orang itu selesai berbicara, mereka seketika merasakan napas yang membuat jantung mereka berdebar-debar secara tiba-tiba. Dan punggung mereka seketika basah kuyup. Dan bulu kuduk mereka pun juga berdiri. Apa yang terjadi dengan Pangeran Qilin? Suara tinggi dan acuh tak acuh datang itu langsung terdengar di telinga semua orang yang hadir. Beberapa orang pun segera menoleh dengan tergesa-gesa dan melihat mata Pangeran Qilin yang sangat dingin dan acuh tak acuh memandang kepada beberapa orang. Matanya sangat tenang tetapi seperti pisau tajam. Itu langsung menusuk hati semua orang yang hadir, membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es dan seluruh tubuh mereka sedingin es. Pada saat ini ada ilusi bahwa tubuh akan runtuh dan jiwa akan terbang menjauh. Pada saat ini Pangeran Mingye juga melihat beberapa orang yang sedang ditatap oleh Pangeran Qilin. Melihat bahwa mereka semua adalah orang-orang jenius yang dibawa olehnya ke sini, ekspresi Pangeran Mingye tiba-tiba berubah. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dirinya telah memperingatkan orang-orang ini untuk tidak menimbulkan masalah di sini sejak lama. Tetapi tanpa diduga, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk datang di sini, tetapi mereka langsung menyinggung Pangeran Qilin. Itu hanya mencari kematian, mereka kaget dan marah. Beberapa orang yang ditatap oleh Pangeran Qilin pun nampak gemetar dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena ini adalah Pangeran Qilin, seorang jenius yang tak tertandingi. Jika dia mau, dia bisa membunuh mereka hanya dengan satu jentikan jarinya. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dengan mudah disinggung oleh mereka. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Beberapa orang sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan tidak bisa berkata-kata. Pangeran Mingye saat ini tampak kaget dan marah. Pangeran Qilin bertanya, kenapa kalian tidak cepat memberitahunya? Apakah kalian semua ingin mati? Kata Pangeran Mingye dan boom, niat membunuh yang mengerikan turun darinya, seperti gunung suci dan langsung menindas beberapa orang itu. Mereka begitu kejam sehingga ingin mencabik-cabiknya. Pada saat ini putra mahkota Mingye diliputi kepanikan. Meskipun dia adalah seorang jenius tingkat raja, tetapi dia masih jauh di belakang sosok pangeran kerajaan seperti Pangeran Qilin. Pihak lain adalah keturunan langsung dari kerajaan Qilin dan tidak berada di tingkat yang sama dengan kekuatan di belakangnya. Dan karena dirinya lah yang sebelumnya membawa orang-orang ini ke sini, dan jika Pangeran Qilin mengira bahwa orang-orang ini berada di bawah komandonya, maka itu akan menjadi masalah untuknya. Oleh karena itu dia segera mengungkapkan kegelisahannya karena dia tidak ingin Pangeran Qilin menganggapnya sebagai berhubungan dengan orang-orang ini. Pada saat ini Pangeran Qilin juga merutkan kening dan ada niat membunuh yang muncul di matanya. Orang-orang ini sepertinya ditatap oleh dewa kematian dan orang-orang ini segera merasa gemetar dari lubuk jiwa mereka. Seorang jenius seperti Pangeran Qilin tingkat kaisar begitu menakutkan. Pangeran Qilin ini, beberapa orang gemetar tetapi mereka tidak dapat berkata apa-apa. Pangeran Mingye merasa cemas dan mendatangi orang ini dalam sekejap, lalu menamparnya, lalu mengangkatnya dengan keras. Cepat katakan, kata Tuan Muda Mingye. Dia segera menghentakkan orang itu. Orang itu pun segera berbicara. Pangeran Qilin sudah mati, kata orang itu. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi, ekspresi semua orang menjadi kusam dan semua orang menjadi tercengang. Pangeran Qilin mati? Tidak mungkin, kata Pangeran Mingye. Dia juga membeku di tempat, wajahnya menjadi pucat. Lalu dia menampar orang itu dengan keras dan orang itu meraung dengan ganas. Pangeran ke-18 itu adalah Raja Qilin pilihan. Dengan status yang bangsawan, bagaimana dia bisa jatuh begitu saja? Pangeran Mingye saat ini gemetar di dalam hatinya. Kerajaan Qilin sebagai kerajaan ilahi tertinggi dengan sejarah panjang memiliki banyak pangeran, itu lebih dari 100. Tetapi Pangeran Mingye tahu betul bahwa Pangeran Qilin dibicarakan oleh orang-orang ini saat ini itu pastilah Pangeran Qilin ke-18. Karena benua Heiyu itu adalah sebuah tempat kecil dalam semesta luar, dan para jenius sejati dari klan kegelapan sebenarnya jarang datang secara langsung ke benua Heiyu ini. Hanya Pangeran ke-18 dari kerajaan Qilin yang memiliki hubungan di sini sehingga dia mungkin mencari peluang ke sini dan datang. Oleh karena itu Pangeran Qilin yang disebutkan oleh orang-orang ini pastilah Pangeran Qilin ke-18. Saudara ke-18ku telah meninggal. Bagaimana dia bisa meninggal? Kata Pangeran Qilin. Suara dinginnya bergema dan pada saat itu Pangeran Qilin tiba-tiba muncul di depan orang itu.
Segera Pangeran Mingye pun buru-buru menjauh, tetapi mata dingin Pangeran Qilin telah tertuju kepada orang-orang itu seperti dewa kematian. Beberapa orang seketika gemetar dan tidak berani untuk lalai, bahkan menceritakan apa yang terjadi di pohon kegelapan waktu itu. Dan ketika mendengar bahwa Pangeran Qilin ke-18 sebenarnya dibunuh oleh seorang jenius, banyak orang yang hadir pun terkejut. Siapa yang berani membunuh Pangeran Qilin? Apakah jenius itu tidak tahu betapa kuatnya kerajaan Qilin? Yang lebih mengejutkan semua orang adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang ini. Karena anak jenius yang telah membunuh Pangeran Qilin itu sebenarnya telah mengambil 81 buah suci gelap dari pohon suci kegelapan dan tidak menyisakan satupun untuk orang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang yang ada di sana pun terkejut. Mereka semua juga tahu bahwa pohon suci kegelapan itu sangatlah istimewa. Buah suci kegelapan itu melambangkan semacam hukum agung. Hanya dengan mengaktifkan hukum agung dengan atribut yang sama, maka buah suci kegelapan di dalamnya itu dapat ditarik oleh orang tersebut. Namun orang jenius ini telah dapat mengaktifkan 81 buah suci gelap dengan kekuatannya yang satu orang. Mungkinkah dapat dikatakan bahwa orang jenius ini telah menguasai 81 aturan Dao tingkat atas? Namun bagaimana itu bisa terjadi? Karena aturan jalan Dao teratas itu bukanlah masalah kecil. Rata-rata jenius dapat mengendalikan 3 hingga 5, 7 atau 8 itu sudah merupakan yang paling bagus. Bagaimana orang seperti itu bisa mengendalikan 81 aturan Dao? Hal ini pun membuat semua orang curiga. Melihat semua orang curiga, para jenius ini semua ketakutan dan buru-buru kembali menjelaskan bahwa mereka tidak berbohong. Dan juga masih banyak orang lain waktu itu yang melihatnya secara langsung. Dan jika bertemu dengan mereka, maka Anda bisa bertanya kepada mereka agar Anda semua percaya. Mata semua orang itu pun sedikit menyipit. Sumpah yang diucapkan oleh orang-orang ini juga membuat mereka samar-samar memahami bahwa orang jenius ini mungkin benar-benar sangat jenius dan orang-orang ini mungkin benar-benar tidak berbohong. Apa-apaan ini? Kata Pangeran Mingye. Saat ini Pangeran Mingye juga tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat ngeri. Dia sebelumnya ingin menunggu sampai masalah di tanah lur kegelapan diselesaikan. Lalu dirinya akan menemukan Qinchen dan lalu membunuhnya untuk mengambil buah suci kegelapan dari tangannya. Tetapi siapa sangka ternyata Qinchen itu benar-benar dapat membunuh Pangeran Qilin. Untungnya Pangeran Mingye tidak terburu-buru mencari Qinchen, karena jika tidak dia mungkin akan dalam bahaya. Karena jenius Qinchen itu bahkan bisa membunuh Pangeran Qilin, yang sebenarnya Pangeran Qilin itu tidak lebih lemah daripada dirinya.